Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan bahagia dan baik-baik saja. Kalau saya jangan ditanya, dapat ujian dalam beberapa bulan ini. Namun demi suatu tujuan, saya akan mencoba melangkah walau tertatih. Maaf, ini bukan puisi, tapi risalah hati. Lah, malah judul lagu Dewa. Maaf, salah skrip. Kayak udah 3 minggu lebih ya nggak bikin konten rakit PC gaming Kirihori. Kali ini saya bakal share lagi nih PC gaming Kirihori pakai prosesor i5 Haswell. Dan ini pun sebenarnya permintaan salah satu subscriber NK. So gimana nih performa gamingnya dengan update game-game terbaru? Masih sanggupkah? Sebelum kalian lanjutkan video, yang baru mampir silahkan kenalan dulu dengan channel ini dengan cara pencet tombol merahnya sekalian loncengnya. Dengan begitu saya merasa bahagia. PC rakitan kali ini jelas PC bekas ya, tapi biar kata bekas, asal nggak salah beli, dijamin bikin happy. Ya intinya kalian wajib teliti dan hati-hati biar nggak sakit hati. Halah, apa sih? Masih nggak salah pilih. Target harga CPU ini di kisaran 3 jutaan plus. Wow, murah banget. Tapi masih sanggup memainkan game-game di resolusi 1080p. Wih, ajib dong. Nggak juga. Settingan tetap sadar diri tentunya. Nah, apa saja perangkat yang bakal kita rakit kali ini dan hasil uji coba gamenya gimana? Silahkan ditonton sampai selesai. Intel Core i5 4460S merupakan prosesor Intel generasi keempat ya. Sebutan familiarnya Bawel. Haswell. Prosesor ini udah 4 core, sayangnya masih 4 thread. Kecepatannya sendiri 2,9 GHz dengan turbo boost hingga 3,4 GHz kalau dibutuhkan. Nah di sini saya nemu harga di bawah 500.000, tepatnya Rp499.000. Tambahin 1 jadi 500.000. Tapi ingat, ini prosesor only, nggak dapet bonus fan-nya. Stok cooler Intel. Nah, biar otak kalian nggak kepanasan, makanya wajib pakai topi pas lagi macul. Begitupun dengan prosesor. Kalau nggak pakai cooler, ini dijamin deh PC-nya ngambek. Stok cooler Intel Ori yang bekas harganya cuma 25.000. Motherboard MSI B85 G41 Mate. Untuk harga bekasnya di kisaran Rp800.000. Tapi tenang, gak usah gelisah. Kalian skip aja tipe ini dan ambil tipe lain. Kalau mau irit, ambil aja punya orang. Salah, maksudnya ambil tipe H81. Itu lebih murah ya. Di sini saya dapat merek Asus H81 di harga Rp450.000. Lumayan ngirit kan? Corsair Vengeance 8GB kit DDR3. Dulu kalau pakai ini berasa ganteng banget PC-nya. Sekarang kalah sama yang bling-bling. Nah, pasaran RAM Corsair Sisir ini di rentang Rp350.000. Cukup murah loh untuk RAM seganteng ini. SSD 120GB SATA. Lah, kok beda sama yang di video? Kalau mau disamain, harganya ntar melambung. Apalagi SSD bekas susah dicari. Mending ambil baru kapasitas segini, sisanya beli harddisk lagi. SSD 480GB yang ada di video itu barunya 600 ribuan. Kalau kalian ambil 120GB, harga barunya cuma 180.000. Plus harddisk second 500GB paling di kisaran 100-150.000. Lumayan kan ngiritnya? Power supply Seasonic 430 watt 80 plus bronze. Sama-sama Seasonic nih, tapi kalau yang di video itu 520 watt. Mubazir banget kalau dipakein di spek ini. Mending ambil yang 430 watt aja. Tumben pakai PSU bagus. Lah, ini VGA-nya pakai power bos. Rada ngeri kalau pakai power supply yang kaleng-kaleng. Ntar meleduk, malah rugi. Nah, power supply bekas Seasonic 430 watt ini cuma Rp300.000. Casing Simbada bekas. Merek Simbada ada di mana-mana nih. Lah kebetulan banget dapatnya Simbah ada ya. Kalau ada merek lain ya pakai yang lain dong. Nah, saya nggak dapet tipe yang sama, tapi bisa dibilang mirip-mirip untuk ukurannya dan juga dalemannya. Maksudnya bagian dalam. Itu di rentang harga Rp150.000. Pasta Deepcool Z5. Ketika kalian beli cooler, itu biasanya nggak dikasih pasta. Harga barunya cuma Rp60.000-Rp70.000 loh. Ya tergolong terjangkau sih. Jangan pakai odol. Ntar penyaluran panasnya nggak maksimal. Pakai ini jauh lebih baik. Sebelum merakit, silakan kalian baca doa terlebih dahulu. Ya biar semua masalah hilang, termasuk masalah saya. Alah, curhat. Ingat, pastikan terlebih dahulu segitiga di soket prosesor sama prosesor itu di posisi yang sama. Dan lambang segitiga ini ada di ujung prosesor, sama di ujung pengunci prosesor. Sekarang kalian pegang dan tekan pengunci sembari dorong keluar dan langsung angkat ke atas hingga terbuka. Dan posisi terbuka seperti ini berarti siap dimasukkan. Ayo, jangan mikir ngawur, masukin prosesor jelasnya.
Pegang prosesor secara hati-hati dan masukin juga secara perlahan biar nggak sakit. Nggak bengkok pinnya. Kalau udah, silakan ditutup dan dikunci. Lanjut, siapkan pasta deep cool tadi. Keluarkan secukupnya. Kebanyakan. Masukin lagi. Keluarin lagi. Udah. Nggak kelar nanti. Nah, kira-kira segini udah cukup ya. Terlalu banyak juga nggak bagus. Sekarang kita siapin posisi pengunci cooler prosesor ini. Putar ke arah kanan semua pengunci cooler ini. Tujuannya biar nanti gampang masangnya. Setelah kelar, pastikan terlebih dahulu bagian pengunci di bawah ini masuk ke lubangnya. Kalau sudah masuk semua, tinggal tekan hingga bunyi klik ke semua pengunci cooler ini. Lanjut pasang power kipas cooler ini ke motherboard. Di sini ada dua pilihan nih, CPU fan 1 sama CPU fan 2. Saya pilih satu dong. Satu aja bikin susah, apalagi dua. Halah, ngelantur. Cocokkan posisinya dan tinggal dipasang. Terakhir kita pasang RAM ganteng ini. Jangan lupa buka terlebih dahulu pengunci RAM. Ingat, karena slot RAM-nya ada 4, itu kalian cek di motherboard ya, manakah slot yang wajib dipasang terlebih dahulu. Nah, di motherboard MSI ini, slot yang wajib dipasang itu warna hitam posisi di nomor 2. Karena ini dual channel, jadi kalian pasang di warna hitam semua. Masukkan RAM dengan posisi pin dicocokkan dengan slot RAM. Kalau motherboard baru, bakal ada suara klik. Karena ini motherboard bekas, nggak bersuara, yang ada mendesah. Alah, ngawur. Oke, dua RAM udah dipasang dengan baik. Lanjut kita siapin dulu casing komputernya. Biar enak, posisikan casing dengan posisi tiduran. Sekarang lanjut kita masukin power supply ganteng ini ke dalam casing. Lanjut kalian siapkan terlebih dahulu 4 baut pengunci power supply yang bentuknya kayak gini ya. Ini lubang bautnya kemana ya? Kok ngilang? Walah, ternyata kalian mesti angkat dikit nih biar kelihatan lubang baut di power supply-nya. Dan tinggal kalian pasang 4 baut pengunci power supply ini. Sekarang kita pasang back panel motherboard. Nah ingat, 3 lubang kecil ini posisinya di sebelah kanan kalau lihat dari video. Ini lubang audio. Posisikan pengunci pas di lubang dan tinggal didorong ke arah luar, baik sisi kanan, kiri, atas, dan bawah, biar back panelnya terpasang dengan baik. Sebelum masukin motherboardnya, karena kabel-kabel power supply ini banyak dan tebel-tebel banget, baiknya singkirkan terlebih dahulu biar nggak mengganggu. Di sini udah terpasang 6 baut dudukan motherboard, tapi ternyata 2 baut di bawah itu salah posisi. Itu posisi dudukan motherboard micro ATX. Kalau standar ATX, jelas posisinya dudukannya paling bawah. Mari kita rubah dulu. Oke, kalau udah tinggal kalian angkat motherboardnya dengan cara memegang cooler prosesornya. Pastikan output input di bagian back panel posisinya itu pas. Oke, lanjut siapin 6 baut pengunci motherboard seperti ini ya, dan lanjut dipasang. Kalau udah kita posisikan berdiri casingnya. Ya, sekarang kita pasang terlebih dahulu konektor 8 pin prosesor dari power supply ke motherboard. Ya karena emang motherboardnya udah 8 pin ya. Modelnya seperti ini, 4+4. Sempat nggak sempat dibalas. Alah, itu 4x4. Tinggal dicocokkan dan pasang dengan benar. Jangan sampai renggang. Selanjutnya, pemasangan konektor 24 pin ke motherboard. Dan posisinya pas banget di sebelah RAM. Aduh, kayaknya ribet banget ya. Mana ini jari jempol semua. Udah deh, ngalah. Terpaksa cabut dulu RAM yang deketan sama konektor ini, biar masangnya nggak keganggu. Kalau udah, ya tinggal dipasang lagi. Sekarang pasang konektor buat front panel. Nah, bagian USB dan HD audio rasanya nggak bakal kebalik. Bentuk pinnya itu dibuat sama. Jadi yakin deh, bagian ini kalian pasti bisa. Kalau udah lanjut pasang kabel SATA model patahan kayak gini. Dan usahakan pasangnya di port SATA 1 ya. Lanjut sekarang pemasangan VGA card ganteng ini. Nah, salah satu slot ekspansinya masih ketutup. Kita buka terlebih dahulu. Ini mesti dipatahin ya bagian slot ekspansi, bukan model copotan biasa. Nah, baut yang dipakai untuk VGA ini ukurannya sama dengan baut power supply. Karena VGA ini butuh konektor 1x6 pin, jangan lupa dipasang. Kalau nggak dipasang, ntar VGA-nya ngambek, nggak nampil. Ini ada 2 ya, bebas pilih salah satu. Posisi pengunci konektornya itu ada di bawah ya. Tapi kalau kebalik juga nggak bakal masuk sih sebenarnya. Karena ini casing murah, nggak ada kabel manajemen. Tapi baiknya dirapin aja ya, biar enak aja dilihat. Jangan lupa pakai kabel TIS. Ada juga loh. Dulu saya lihat orang ngerapin kabel pakai tali undangan yang ada kawat di dalamnya. Idenya cukup cemerlang ya, tapi ya udahlah, jangan ditiru. Terakhir tinggal pasang SSD-nya. Pasang dulu kabel power SATA sama kabel SATA-nya.
Nah, SSD-nya cukup ditaruh aja tepat di bawah tumpukan kabel-kabel power supply ini. Ini dikarenakan dudukan SSD nggak ada di casing ini ya. Kira-kira ada yang kelupaan nggak nih? Ayo, apa coba yang belum dipasang? Aduh, kabel power on off nih nggak dipasang. Gila, udah sejauh ini lupa dipasang. Tapi ya udahlah, namanya juga manusia. Kadang terlalu banyak pikiran, otaknya jadi miring. Nah, karena susah buat kasih lihat videonya, saya kasih aja rumusnya. 2 pin di bawah itu HDD LED, 2 pin di sebelahnya itu adalah reset. Di atas reset itu power, dan sebelahnya itu plus minus. Udah, gitu doang kok. Dan inilah penampakan PC-nya setelah dirakit. Gimana? Rapi nggak? Nggak rapi? Ya mau gimana lagi? Inilah salah satu kekurangan casing zaman jadul. Nggak ada kabel manajemen. Oke, lanjut. Kita tes aja game terkini. Di sini saya pasang Windows 10. Terus drivernya udah paling baru dari Nvidia. Mainnya di resolusi 1080p. Ya walaupun baiknya di resolusi 900p ya untuk VGA 1 ini. Tapi nggak ada salahnya kita coba biar kita tahu hasilnya. PES 2021. Rasanya kalau game ini nggak ada masalah ya. Tapi jangan sombong dulu dong. Kita coba dulu biar tahu. Resolusi 1080p, frame rate 60, facing enable 1. Kalau lihat di speknya, yang oke cuma RAM doang, sisanya bad. Gila nih PES. Ngeremehin banget nggak sih? Gue benci banget sama lu. Halah, sok Jakarta. Kualitas grafis di game saya bikin high. Wih, sombong amat. Harus dong, sekali-sekali sombong gitu loh. Ternyata hasilnya cukup mulus. Ya walaupun sekali-sekali agak nge-lag ya. Ini karena sambil rekod layar. Kalau nggak rekod layar, mulus banget, nggak pakai bohong loh. GTA 5. Kalau lihat umur game sama perangkatnya, harusnya perangkat ini udah sanggup main di resolusi 1080p. Settingan high, DirectX 11. Ya nggak? Oke deh, kita set high semua on kecuali facing ya. Dan lainnya diatur tengah-tengah. Hasilnya lancar bro, frame rate rata-rata di kisaran 50 fps dan ini dengan settingan high ya. Kalau seandainya frame drop, tinggal turunin lagi settingannya. Horizon Zero Dawn. Nah, game berat yang satu ini saya merasa nggak berani settingan medium. Di sini saya pakai settingan low. Bahkan render scale-nya itu 50%. Yang pastinya gambarnya hancur bos. Oke deh, hancur-hancur yang penting jalan. Dan ternyata ya cukup lancar sih. Frame rate rata-rata 37 fps. Tapi jelas mata kalian bisa pegelin loh. Lihat gambar macam lukisan anak SD. Jelek banget. So, saran saya main di resolusi 900p aja. Far Cry 6, wih ada game baru nih. Yes, game ini nongol tahun kemarin. Ya masih seger buger kayak hamburger. Spek yang dipinta sih sebenarnya udah pas ya. Sayangnya minimal VRAM di VGA itu 4GB dan ini kita pakai yang 2GB. Aduh, sedih ya. Lihat VRAM 2GB udah kayak kurang aja gitu loh. Tapi udahlah, gak usah bersedih hati. Kita coba aja yuk ke kamar. Mau ngapain? Main game lah. Aduh, mikirnya aneh-aneh terus. Di sini terlihat VRAM-nya diprotes sama gamenya. Saya paksain main di resolusi 1080p, mode borderless, facing off, settingan low, render scale-nya 1.0. Hasilnya kecewa. Frame rate rata-rata cuma 27 fps. Tapi tenang dong, kalian bisa turunkan lagi settingannya. Toh ini juga game baru yang menuntut VRAM minimal 4GB. Jadi sadar diri dong. Resident Evil Village. Pas mau tes game ini, kenapa mesti tengah malam ya? Mana sepi lagi. Hati juga lagi sunyi, nambah ngeri. Oke deh, settingan rata kiri tentunya di resolusi 1080p. Hasilnya masih di atas 30 fps. Ya cukup lumayan sih bisa main di resolusi 1080p. Walaupun bukan kualitas terbaik. Jujur nih, pas main nih game, zombinya bikin saya deg-degan. Udah kayak nembak cewek. Ingat dulu, pernah nembak cewek, ditolak hampir 6 kali. Halah, malah cerita nggak jelas. Intinya, PC ini masih sanggup buat Resident Evil Village.
Immortal Phoenix Rising. Wih, game baru lagi nih buat testing. Harus dong, biar seger gitu. Nah, game ini sebenarnya nggak baru-baru banget ya. Keluarnya tahun 2020 yang lalu. Ya, masih tergolong cukup baru. Apalagi di spek yang kita rakit. Facing up presetnya kita medium. Wih, pede banget. Harus dong. Oke, lanjut aja kita benchmark. Hasilnya ya lumayan. Frame rate rata-rata 37 fps. Jelas, settingan medium. Kalau low dipastikan frame rate bisa di atas 40 fps. Genshin Impact, salah satu game yang masih banyak dimainkan karena karakternya itu imut-imut. Biar kata kayak kartun gambar nih game, kalau rata kanan itu juga berat loh, apalagi pas battle. Saya coba main di resolusi 1080p, settingan high, facing up. Pas battle berasa kurang nyaman ya. Oke deh, ngalah aja. Yang waras wajib ngalah. Nah, pas dituruni ke medium, hasilnya lebih baik lagi. Jelas kalau mau lancar banget, kalian wajib set ke low. Apalagi mau buat konten, jangan maksain biar hasil maksimal. Valorant. Nah, game yang udah berumur 2 tahun ini, ya samalah seperti Immortal Phoenix Rising ya. Yakin deh masih lancar banget. Saya set high di resolusi 1080p. Maaf, terlalu semangat saya ngomong high-nya. Facingnya jelas up ya. Ini istilahnya settingan rata kanan. Ini kan CPU bond bro. Ya memang, tapi lagi-lagi kalau VGA-nya bodong, itu juga nggak bisa set rata kanan. Hasilnya cakep, lancar bro, gambar bening. Frame rate kadang tembus di angka 100 fps lebih. Gini kan enak ya. Coba kalau semua game bisa set seperti ini dengan PC harga tergolong kere-hore. Indahnya hidup para gamer. Gak banyak game yang saya uji coba di PC 1 ini. Tapi untuk kemampuan VGA GT 950 itu udah pernah saya share di video yang sebelumnya. Nanti kalian bisa cek aja di deskripsi. Dengan rentang harga 3 juta plus, rasanya PC ini masih sangat layak buat gaming online maupun offline. Atau malah mau live streaming ya. Tapi tetap dengan settingan rendah diri. Jangan angku. Settingan angku itu kalau kalian udah ngerakit PC minimal di atas 50 juta. Oke, sampai di sini aja dulu rakitan PC gaming i5 Bawel. Haswell. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.